Jawabannya udah nilainya positif ke arah apa? Sesuai sama arah yang Vino buat. Ini kalau buka yang lain ketutup lagi soalnya. Iya. Dari Berarti yang salah cuma arahnya doang ya, Bu? iya nggak masalah sih asal nanti ini dikasih tanda gitu karena Wino ngasih tugasnya di sini apa yang beban satuannya horizontalnya ke kiri di C, kemudian kalau apa yang apa oh ini ketutup lagi kan kalau dibuka. Ini layarnya nggak bisa full, jadi boleh-boleh ketutup nih. Ini ya, ini mungkin harus digedein kali ya. Jadi kalau ini apa beban satuannya kan ngasih di horizontal di A-nya ke kiri. Berarti ketika hasilnya positif, ya berarti arahnya ke kiri. Jadi sesuai sama arah beban satuan yang diberikan. Kalau ke kiri, itu kan sebetulnya negatif, tapi karena Wino ngasihnya, Nisma ngasihnya ke kiri, berarti apa? Kalau dia positif, ya arahnya sesuai sama beban satuan yang diberikan. Terus ini desainnya juga ke kiri kan, berarti hasilnya positif juga. Jadi arahnya ke kiri juga gitu. Ya. Jadi ini positif berarti ke kiri artinya. Ini positif ke kiri. Jadi supaya nggak bingung biasanya beban satuannya itu arahnya disesuaikan sama sumbu positif gitu. Kalau apa sumbu X positifnya berarti kan ke kanan. Terus kalau yang vertikal sumbu positifnya ke atas. Jadi kalau hasilnya nanti plus apa minusnya sesuai sama sumbu gitu. Ya. Jadi ini udah benar cuma ngasih keterangannya ini ke kiri gitu. Kalau dari Williot kan udah jelas ada gambarnya gitu kan dia arahnya dari B aksen ke kiri gitu, ya. Nah, udah benar sih ini. Iya. Cuman ngasih keterangannya aja kemarin Ibu mau apa kasih komentar di keterangannya agak susah. Nah, mungkin karena kita lihat sudah ada berapa sih yang bergabung, udah baru berlima ya. Yang lain pada kemana? Belum bangun kayaknya, Bu. Belum bangun gitu mau ngajakin tatap muka di keluar. Ini udah jam berapa belum bangun jam? Jadi kita mulai aja ya. Tadi rencana mungkin apa persiapan tes Sabtu ini bisa karena kalau Ibu bagiin karena kan apa e-learningnya itu jadi satu ya. Ini tempatnya kita nggak pisahkan antara kelas reguler sama kelas Sabtu. Jadi kalau Ibu buka apa uploadnya itu hari ini apa terlalu panjang. Jadi karena soalnya ibu masih bingung nanti soalnya itu mau sama apa beda gitu ya. Masalahnya kalau misalnya soalnya tuh beda-beda, ngoresinya lama karena per anak gitu. Memang waktunya bisa panjang nggak apa-apa, tapi waktu yang panjang itu akan mengurangi konsentrasi kalian untuk ke materi karena habis UTS kita nggak boleh bahas lagi tentang konstruksi rangka batang. Kita bahasannya udah beda masuk ke balok sama portal. Jadi nggak bahas lagi konstruksi rangka batang, tugas tentang konstruksi rangka batang juga di close di minggu ke 8, minggu ke 9 lah, mungkin minggu 8 itu kita bisa bahas UTS. Gitu. Jadi waktunya nggak bisa panjang, jadi UTS itu kita upload soalnya Sabtu pagi, barengan nanti penjelasan dengan kelas apa karyawan, hari Sabtu Sunya, nanti baru bisa dibuka soal UTS-nya itu Sabtu, terus dikerjakannya sampai Minggu jam 8 gitu. Jam 8 malam ya. Ya. Soalnya mungkin Ya, Bu. lebih enak kalau soalnya apa sama, tapi mungkin nanti ada 3 versi. Rencananya mau saya ambil dari materi tugas 2 yang statika 2B.
Ya, tadi sempat Ibu udah buka sih, kira-kira ada di mana tadi? Yang apa? Oh, udah ketutup lagi nih. Ada di sini lagi. Yang tugas 2 statika 2B masih ingat ada 5 soal kan kalau nggak salah waktu itu ya. Ini nah ini bisa dilihat tugas 2 yang statika 2B yang lalu. Ya, Tapi Bu. mungkin karena Ibu lupa pembagiannya, bisa sih dilihat ya. Cuma agak susah ngasih supaya dapat yang sama dengan kemarin. Tapi mungkin Ibu rencanakan supaya karena kita konsentrasinya langsung ke materi analisa struktur 1. Jadi materi analisa struktur 1 itu kan fokusnya mencari perubahan panjang batang, menghitung delta Li, kemudian dari delta Li digambar ke apa dengan grafisnya itu Williot atau Williot-Moore ya. Kemudian cek salah satu titik pakai unit load dan cek semua titik pakai sub 2000 ya. Konsentrasinya di sana. Jadi kita nggak ngulang lagi menghitung reaksi sama gaya batangnya. Gitu. Jadi Ya, mungkin Bu. dari 5 soal ini akan Ibu berikan model bisa ini ya, bisa 1, 2, 3, 4. Karena ini yang harus dikerjakan dengan Williot-Moore. Kalau ini itu yang nomor 1 itu cukup Williot. Gitu. Jadi UTS-nya materinya materi yang minggu sekarang, yang minggu kemarin, minggu ke-6. Yaitu yang Williot-Moore, yang lebih susah. Kalau tugas yang minggu ke-6 itu kan masih Williot ya. Itu sama semua lah. Kalian boleh diskusi juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu untuk latihan aja. Tapi UTS-nya kita ambil dari 4 soal ini ya. Nah, mungkin nanti tinggal pembagian pembagian absen aja dari 41 ini kita bagi 4 berarti masing-masing mungkin ada 10 mahasiswa kebagian yang mana. Jadi rencananya di masing-masing soal nanti akan Ibu berikan nilai gaya-gaya batangnya. Jadi sudah berupa gaya batang, satuannya bisa dalam ton atau dalam kilogram. Kemudian nanti dikasih data luas penampang dan modulus elastisitas, sehingga kalian langsung lanjut membuat tabel, menghitung delta Li, kemudian setelah menghitung delta Li, hasil dari delta Li-nya tadi digambar, ya, digambar dengan menggunakan Williot-Moore, kemudian mengecek salah satu titik, misalnya kalau yang sebelah sini kita bisa ngecek titik horizontal di E atau vertikal di E, gitu ya. Satu aja sih unit load-nya. Kemudian kalau sub-nya sih semua. Jadi nanti yang hasil sub sama hasil Williot-Moore harus mendekati sama. Nanti tinggal dibuatkan tabel. Nah, kira-kira mungkin seperti itu TS-nya ya. Sekarang bisa disepakati ya. Jadi Sabtu ini ya soal baru bisa dibuka ya 28 November. Pembagiannya nanti lihat di absen. Nanti saya tuliskan pembagian. Ya, Kemudian Bu. sekarang masuk ke materi Williot-Moore ini yang minggu ke-6 ini. Kalian sudah coba dibaca yang ini kan yang ini yang stop ya. Yang Williot-Moore-nya sama yang videonya itu udah coba dilihat. Ini Belum, Bu. siapa yang
bisa yang sudah baca sama yang bisa paham. Yang bedanya Williot Moore sama yang kemarin, yang Williot. Jadi yang ini, yang Williot. Kok balik sini lagi. Ini kayak harus begini. Ya. Yang Williot Moore nih bisa sudah dibaca. Belum baca harus cerita lagi dari awal. Yang hadir di sini ada yang sudah paham? Belum, Bu. Ya, kalau belum, tapi sampai menghitung apa delta RI, gambar Williotnya paham kan ya? Yang Williot aja dulu gambarnya, ya. Jadi mungkin apa kita mulai dari sini. Kalau Williot Moore itu kan sendi sama rollnya nggak dihubungkan sama satu batang, ya. Jadi nggak bisa digambar langsung polanya. Contohnya misalnya seperti ini, ya. Ini kan sendi sama rollnya nggak dihubungkan sama satu batang. Terus ini juga nggak simetris. Ini tambah pendek ya. Ini kan dikasih beban ke sana. Ini batang CD-nya pasti akan miring nih. Logikanya akan miring ke sini, ke kanan bawah. Karena dia nggak simetris, berarti nggak bisa digambarkan dari tengah. Jadi kalau misalnya kita pola pikirnya seperti ini, nah kita ini kalau dengan Williot Moore, itu tumpuan rollnya dipindah dulu sementara ke dekat tumpuan sendi. Dekat tumpuan sendi berarti bisa di C, bisa di D. Boleh pilih salah satu. Kalau misalnya di C, berarti dia tegak lurus sama batang asin. Ya, tegak lurus ke sini. Berarti kita bisa mulai dari A aksen sama dengan A, kemudian gambar langsung C aksen. Ya. Karena ini tarik, berarti dia akan bergeser ke kanan atas, jadi ke sini ya, C aksen. Kalau A aksen dan C aksen sudah ketemu, kita bisa lanjut ke D aksen, yaitu dari CD sama dari AD. Ya. AD tarik berarti ke kanan bawah, CD tekan berarti ke atas, ya. Ya dapatlah D aksen. Dan seterusnya nih sampai dapat D aksen. Nah hasilnya kan yang seperti ini, yang garisnya itu garis titik ya, yang tipe garisnya. Nah ternyata B aksennya itu mencelat ke atas gitu, tidak berada di garis AB ini. Padahal seharusnya kalau dia roll, dia kan nggak boleh naik, nggak boleh turun. Dia hanya bolehnya geser sehingga aksen ini kita turunkan ke sini. Ya. Kita turunkan ke B aksen. Di sana, Bu. Irfan, Bu. Irfan. Di mute aja, Bu, langsung, Bu. Di mute aja, Bu. Dari ibunya bisa, Bu, di mute. Udah? Ada satu tinggal Bara ya buat ngecek suaranya ya. Takutnya nanti suara hilang nggak? Iya, Bu. Tadi materinya jadi hilang ya. Materinya kemana? Nah, jadi tadi sambil nunggu materi buka, ini loadingnya lama emang suka. Nah, tadi B double aksennya kan naik ke atas tuh, ya, ini. Nah, ini harus diturunkan ke sini gitu, supaya balik ke landasan ini gitu. Nah, untuk menurunkan ini dia diputar dengan sudut radian dari A sini. Jadi kalau ini diputar rotasi A, maka yang lain juga
rotasi A, jadi muternya sama ya, sehingga jadi turun yang seperti ini, yang garisnya putus-putus saja, nggak pakai titik. Ya. Nah, penurunan dari aksen ke double aksen, ini kalau kita perhatikan garis-garis koreksi ini, C aksen, C double aksen, D aksen, D double aksen, ini adalah sebangun sama konstruksi rangka batang yang bentuk awalnya gitu. Nah, ini sebangun sama gambar konstruksi rangka batangnya. Ya. Jadi mungkin lebih jelasnya itu kalau ambil suatu contoh ya, misalnya kita ambil contoh yang ini. Ya. Ini kan sendi sama rollnya tidak dihubungkan oleh satu batang, tapi lewat titik C aksen. Lewat C. Ya. Berarti kalau mengerjakan dengan Williot-Moore, maka titik tumpuan rollnya dipindahkan sementara ke titik yang di dekatnya sendi. Titik di dekatnya sendi ini ada dua, bisa C, bisa D. Ya. Kalau misalnya dia C, berarti kita pindahkan ke sini hadap ke atas. Jadi yang pertama kali digambar tentu adalah A aksen sama dengan A, kemudian C aksen, kemudian nanti lanjut D aksen, lanjut E aksen, lanjut F, atau lanjut ke B aksen. Ya. Tapi kalau misalnya rollnya sementara dipindah ke D, boleh juga sih. Tapi hadap ke kanan kalau dipindah ke D. Ya. Nanti menggambarnya aksen dulu, baru D aksen, baru C aksen, baru E aksen, baru B aksen, F, dan seterusnya. Jadi gambarnya nanti beda sih. Kalau roll sementaranya beda. Tapi hasilnya nanti pasti akan sama. Karena hasilnya itu setelah dapat aksen-aksen nih, semua dapatlah ini dari sini ya, A aksen, C aksen, kemudian D aksen, ya dari sini. Dari gambar yang aksen ini, kalian paham nggak cara gambarnya atau arah positif sama negatifnya? Ya. Yang ada suaranya Nisma, nama siapa tadi? Ya, kalian paham nggak buat nyari aksennya dulu? Kurang paham, Bu. Kalau cara ngafalinnya bisa sama kayak waktu gambar Cremona ya. Jadi ini tuh digambar dengan skala, kemudian ini nilai-nilai deltanya dituliskan di sini. Ini 0,77, 1,12, ini min, dan seterusnya. Ya. Setelah dituliskan di sini, kalian pakai visionya itu nanti dengan skala yang disesuaikan sama nilai deltanya gitu. Jadi kalau yang seperti ini kita lihat nilai delta paling besar yang mana ini kan 1,81. Ya, nah, yang terkecil kan 0,42. Tapi dalam mili nih. Sekarang 1,81 itu kalian mau gambar di kertas, misalnya kalau kita mau gambar di kertas nih, ini mau digambar berapa sentimeter panjangnya? Itu untuk menentukan skalanya. Kalian mau gambar berapa nih? 1,81 mili. 1,81 mili loh, itu berarti kalau di garisan itu yang kecil tuh. Kecil kan kalau skalanya 1,1 ya. Berarti kan skalanya harus kita perbesar. Mau diperbesar berapa kali? 10 kali misalnya. 10 kali berarti digambar 1,81 cm. Berarti artinya skalanya 1 cm gambar itu mewakili mewakili kalau diperbesar 10 kali berarti 10 banding 1 ya. Jadi 1 cm mewakili 10 cm nilai delta gitu. Tapi karena di sini dalam milimeter, jadi nulisnya 1 cm sama dengan 1 milimeter.
Kebalik ya. 1 1 mili mili berapa? gambar itu mewakili 10 mili gitu. Di dalam di dalam tampilan gambar tadi. Berarti skalanya 1 banding skalanya itu diperbesar 10 kali. Ya. Jadi mungkin lebih jelasnya kita buka visionya langsung ya. Jadi supaya bisa visio. Visionya di mana? Nah, misalnya gini ya, nanti kalau skalanya salah, berarti bikinnya dari awal itu adalah file, kemudian new drawing, ya. Kemudian dibuat page setup-nya. Ini page setup. Yang ini drawing scale. Nah, ini kan kalau dia custom itu skalanya 1:1 nih. Ya berarti 1 mili ya nanti kalau kita print gambarnya ya kebaca 1 mili juga gitu. Tapi kalau kita mau besarin 10 kali, berarti ini bisa 10 mili kan nulisnya ya. Itu artinya 10:1 diperbesar 10 kali gambarnya. Oh, apa keluar lagi ke sini? Kayaknya kemana tadi? Kayaknya ini harus ditutup deh. Ini nggak kelihatan visionya? Apa, Bu? Visionya bisa kelihatan? Belum, Enggak, Bu. Bu. Kenapa bolak-balik mental ya? Keluar sendiri, Bu. Iya, makanya. Ya. Ini file, kemudian new drawing. Ini file page setup. Nah, ini drawing scale-nya. Kita berbesar nih. Kalau dibesarin 10 kali, berarti yang ke gambar 1,8 tadi, kita 1,8 mili kan, itu kita gambar 18 mili. 18 mili itu kan berarti 1,8 cm ya. Nah, itu artinya dibesarin 10 kali gitu. Ya. Nah, kalau misalnya dibesarin 10 kali, kemudian ini kita oke. Ya. Nah, terus baru kita bikin gambar ya. Tadi gambar soalnya ketutup lagi tadi. Enggak, Bu, ada. Bootnya kan ditutup lagi. Kita buat aja. Masih ingat nggak soalnya tadi ya? Harus buka dari yang tadi soalnya. Kita cari lagi materi. Nanti kalau ini dibuka, isinya keluar lagi. Ini ya, ini di print screen dulu. Masih ada, tadi ketutup-tutup kayaknya karena ada Chrome-nya nyala tuh. Ini kita blok dulu ya caranya. Kemudian masuk ke sini. Ini kan udah Nah, ini ya gambarnya. Nah, Nah, gambar ini untuk bentuknya aja ya, tapi yang 3 meter kita nggak ngikutin skala yang buat nilai deltanya. Sama seperti ketika kalian gambar pakai Cremona ya, gambar bentuknya ini itu nggak ngikutin skala yang digunakan. Jadi skala yang digunakan kalau lihat itu adalah dipakai buat data-data delta LI ya.
Berarti nanti konsennya gambar yang ini. Gitu. Sekarang kita untuk yang bentuknya, kita ikutin kotak-kotak aja nih. Kalau 3 meter misalnya, 3 Ya, meter itu ya. katakanlah Kotak, 6 Bu. kotak. Ya, misalnya 3 kotak besar ya, atau 6 kotak Ya, kecil. Bu. Ini kalau diklik itu 3 mili ya. 3 mili berarti mewakili 3 meter. Ya. Kemudian kita buat beberapa kali. Ini bentuknya ada yang sini, kemudian ke atas, ini, kemudian sini, terus ini, terus yang tengah sini ya. Ini ya, terus ini ada di sini lagi. Nah, karena ini bentuknya sudutnya 45 derajat, ini kita cek nih, takutnya enggak sinkron. Ini udah benar ya, 45 derajat ya. Ini juga sama. Ini sudah. Sekarang kita salinkan angka-angka yang di sini. Ini ada plus. Tandanya dimasukkan karena nanti tanda itu buat gambar. Semua dalam mili ya. Supaya nggak penuh, milinya nggak saya tulis. Kemudian ini 0. Kalau 0 berarti dia gaya batangnya juga 0. Ya, jadi nanti deformasinya 0. Kemudian ini plus 1,81. Ini minus 1,46. Kemudian ini minus 0,42. Ini plus 0,77. Ini minus 0,7. Ini plus 1,12. Ini minus 1,12. Ini paham ya? Sekarang ini sendi, ini roh, nggak usah ditulis deh ya. Mungkin huruf kali ya, huruf satu aja kali ya. Ini. Hurufnya ngikuti sebelahnya ya, takut nggak cukup waktunya. Ini sekarang rollnya kan di B. Nah itu kita pindahkan sementara ke sini gitu. Buat gambaran aja rollnya di sini sekarang ya, di tengah. Yang sendinya yang di A ya, yang paling gini. Nah ini kan Ya, A, Bu. ini C ya. Berarti pertama kali gambar adalah A. Kalau roll sementara dipindah ke C. Sekarang prinsipnya seolah-olah soal yang ini kita rubah jadi soal seperti ini. Sekarang sendinya di A, rollnya di C, bukan di B. Gitu. Jadi buat bisa gambar ngerjain wilayahnya. Nah, wilayah itu bisa dikerjakan kalau sendi sama rollnya hanya dihubungkan oleh satu batang. Ya. Jadi nomor 1 yang pertama kali digambar adalah sendi. Kalau sendinya di A, berarti kita pertama kali gambar adalah A sama dengan A aksen. Maka kita ambil sembarang titik, bisa di tengah-tengah, bisa di ya kira-kira di sinilah. Nanti kalau bergeraknya ke kanan kiri ya tinggal di. Nah misalnya titiknya sini ya. Ini adalah titik A sama dengan A aksen. Aksen. Nah, ini berarti titiknya di sini ya. Kemudian sekarang kita gambar C aksen. C aksen berarti ini kita copy. Copy di A. Sekarang naruhnya bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu loh. Sama kayak kemarin kalian ngerjain Cremona, itu mau ke arahnya kemana. Nah, tergantung dari nilai gaya batang gitu kan. Nah, hampir sama sih di sini. Kalau dia plus, itu dia keluar. Keluar kan titik C-nya di sini, ini A-nya di sini. Kalau keluar tuh berarti ke arah yang tempat C-nya tadi. Berarti kemana? Ke kanan, Ke kiri. kiri. Ini plus nih.
Ke kanannya A apa ke kirinya A gitu. Ke kirinya A, Bu. Oh ke kiri, katanya keluar. Keluarnya kan nih AC nih. Kalau di kiri kan nggak ada batangnya nih. Atau lihatnya Kanan, Bu. gini deh gampangnya. Ini A-nya kan udah ketemu nih. C-nya mau dicari ya. Kalau ini tambah panjang, berarti C-nya ini akan bergeser ke Menjauh. kanan atau ke kiri. Menjauh kan, berarti ke Iya, Bu. kanan dong ya. Bukan ke kiri Iya. ya. Nah ini ke kanan gini. Berarti C-nya nanti di sini. Ya. Berarti kita tulis sekarang sebelah kanannya itu C aksen. Tapi sebelum nulis C aksen, itu panjangnya harus dikoreksi dulu gitu. Kan ini panjangnya belum 1,12. Iya, Panjangnya Bu. 3 mili ya. Sedangkan dia bertambah panjangnya 1,12. Berarti ini diedit. Dieditnya masih ingat ya pakai SAS dan Masih, Bu. kemudian panjang. Panjangnya ini diganti 1,12. Ya. Nah, ternyata segini temunya. Berarti saya aksen tuh di sini. Ini berarti skala 10 tadi masih kekecilan nih, ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, udah terlanjur nanti ngulang lagi lama lagi, ya. Kalian bisa gedein lagi, misalnya kalau 10 kali itu kekecilan, bisa bikin lagi 15 kali atau 20 kali gitu. Nanti nulisnya 20 mili sama dengan 1 mili itu kalau dibesarin 20 kali, ya. Kalau dibesarin 20 kali, ini 2 kalinya lagi nih, ya. Tapi nggak apa lah, ini sambil ini hurufnya biar apa masih segaris kita kecilin ya. Paham ya? Dapat saya aksen kan? Sekarang kalau saya aksen udah dapat, ini ditandain nih. Ini apa huruf A udah dapat. Ini huruf C sebelah sini udah dapat. Ringan. Nah, yang udah dapat itu Ibu tandain pakai huruf nih, udah dapat. Sekarang yang belum dapat mana? Dari A sama C ini ada batang yang bertemu di satu titik. Itu adalah titik apa? Titik apa? Ada D. E, ada B, ada F. Titik apa dulu? Titik D. D. D, titik D ya harusnya. Jadi sekarang yang kita cari duluan berikutnya adalah titik D di sini. Ya. Nah, kalau titik D berarti sekarang caranya yang dari 2 garis. Ya. Dari garis ini AD sama dari garis CD. Bertemu. Nanti bertemu ya. AD ini, sekarang A-nya kan udah ketemu, D-nya belum ketemu, tapi ini plus. Berarti nanti D-nya bergeser ke atas apa ke bawah. Kalau ini tambah panjang. Naik ke atas, Bu. Atas, D-nya, Bu. nah, Ya. D-nya ke atas. Berarti diletakkan di atasnya aksen. Ya. Terus dikoreksi 0,77. Berarti ini panjangnya harus dikoreksi 0,77. 7. Ya, ternyata pendek banget nih. Jadi, ini kita gedein aja. Nah, berarti segini ya. Ini hurufnya kita paling kecilin. Berarti sampai di sini yang 0,77-nya ya. Sedangkan yang 0,42 ini tambah panjang apa? Tambah panjang. Maksudnya Pendek. CD ini D-nya bergeser ke kiri atas apa ke kanan bawah? Karena ini tambah pendek. Kanan bawah, Bu. Bawah ya, berarti ini digambarnya di sini. Tapi ini dikoreksi, ini lebih kecil lagi. Nah, Kanan bawah. Di atas. ini berarti gambar 0,45. Kecil banget. Ini
Ini ya. Udah. Bisa ya? Sekarang untuk narik tegak lurusnya gimana? Narik tegak lurusnya, gambar ini harus di copy, Putar. diputar 90 derajat. Ya, jadi kita kecilin dulu. Ini kita blok gambarnya. Kita copy, geser dulu, ya. Baru diputar 90 derajat. Ya, udah 90 derajat, warnanya diganti. Saya pakai warna merah, batang-batang. Ya. Terus notasi-notasi hurufnya dihapus. Ya. Diganti sama notasi batangnya. Ya, ini batang DF. Kemudian ini EF ya. Ini DE. Ini AD. Kemudian ini AC. Ini UC. Ini CE. Ini CB. Ini BE. 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 Nah, sekarang tadi tegak lurus sama apa yang kita cari AD kan? Berarti ini kita copy AD sama kita copy DC. Ya. Ini lagi. Ini kita copy. Sekarang AD-nya tegak lurus sama ini kan? Yang ini tadi kan, yang apa delta AD ya. DC-nya tegak lurus sama yang ini. Ya. Ini kecil banget nih. Ya, ini paham ya? Nah, ini kepanjangan dipotong. Ya. Ini kepanjangan dipotong. Dapatlah titik apa nih? D aksen. Ya. Ini titiknya namanya D aksen. Ya. Udah paham? Jadi kuncinya ini kan kalian udah ngerjain satu bentuk segitiga kemarin. Jadi apa titik yang dapat dari 2 batang itu caranya harus narik 4 garis. Yaitu 4 garis, 2 garis informasinya dan 2 garis tegak lurusnya. Ya. Tapi kalau sendi sama roll hanya 1 garis saja. Ya, dari sendi terus langsung ke roll. Paham sampai di situ? Paham, Paham, Bu, Bu. insya Allah. Ya, sekarang lanjut ke habis di aksen. Ini yang belum dikasih huruf yang mana nih? Ada B, E, F. Sekarang kalian bisa ngerjain apa? B dulu, apa E dulu, apa F dulu? E ya, E dulu. Karena Ya. E itu dapat dari C sama D gitu. Ke sini ya. Berarti berikutnya adalah titik E yang kita cari. Notasinya kecil nggak apa-apa ya. Sekarang E itu dapat dari DE sama dari CE. CE. Nah, sekarang DE ini minus. Berarti E-nya nanti bergeraknya ke kiri apa ke kanan? Kiri, Bu. Ke kiri, Kiri, Bu. Bu. Ke kiri, Kiri, ya. Bu. Berarti ini diletakkan di sebelah kirinya di aksen. Ini ya. Ya. Karena dia 0,7 berarti dikoreksi dulu jadi 0,7. Ini ya, taruh sini ya. Ini, ya. Sekarang satu lagi CE. CE itu plus, berarti E-nya bergeser ke kiri bawah apa kanan atas?
Kanan atas. Kanan atas. Kanan atas, Bu. Berarti diletakkan di C. C itu ini ya. 1,81. Berarti ini dikoreksi lagi. 1, sampai di sini ya. Ini satunya sampai di sini, ini satunya sampai di sini ya. Yang tadi ya. Yang D ke sini, yang tadi satunya di sini ya. Jadi kalau bingung sebentar ya. Ya, halo Mbak. Mbak, aku lagi ngajar. Iya, bentar ya. Iya, kita telepon lagi. Salam. Ini mungkin biar nggak numpuk-numpuk, notasinya bisa dihapus ya. Atau nggak apa-apa lah. Ya, kan kalian lihatnya dari sini ya. Jadi yang satu tadi sampai sini ujungnya, yang satu sampai 1,81-nya mana? Yang ini ya, 1,81 Ya, Bu. ini, satunya sini. Sekarang copy tegak lurusnya adalah CE sama BE. DE. CE dan BE. BE. CE sama BE. BE. Sekarang CE tegak lurus sama CE-nya tadi yang CE-nya di sini ya. Nah, terus BE-nya, kok BE sih? CB dong harusnya ya. Bentar, bukan BE sih. Tadi kan kita nyarinya dari apa? Dari Detik. C sama D kan? Ini Iya, kan? Bu. DE sama CE harusnya. Bukan DE, DE Bu. ya. Ini. Bukan. CE dan DE. DE-nya diletakkan di sini ya. Yang ini tadi, yang berapa tadi? 0,7 ya. Yang CE-nya diletakkan yang di yang 1,81 ya. Ini berarti kepanjangan. Ini ya. Berarti dapatlah ini titik apa? D aksen. Ya. D. aksen. E aksen. Aksen, Bu. Ya, E aksen. Ya. Nah, ini mungkin ini notasinya bisa dihapus kali ya. Ini ya. Numpuk-numpuk. Ini D aksen. D aksennya itu sebelum Itu, Bu. Satu, Bu. Nah, sini ya. Yang titik Ya. ini ya. Terus ini yang 1,81 biarin aja. Udah. Ya. Udah, setelah dapat aksen berikutnya apa lagi? Ini bisa ke sini atau ke sini ya, terserah. Tapi karena roll-nya itu di B terakhir, ini sebaiknya terakhir. Jadi ke sini dulu aja, F dulu ya. Ini sekarang kita ke titik F ya. Titik F berarti yang di copy DF sama CF ya. Nih ya. DF itu plus, berarti F-nya bergeser ke kanan atas atau kiri bawah. Kanan atas? Kanan atas, Bu. Kanan atas, Bu. Ini yang D tadi ya. Nah, sini ya. Harus ketemu satu. Ini numpuk-numpuk sama tulisan kan. Ya. Ini dikoreksi 1,12. Kanan atas, Bu.
Iya, ini diakonan atas 1,12. Ini ya, ini 1,12 ya. Karena yang apa EF ini minus, berarti F-nya bergeser ke kiri atas apa kanan bawah? Kiri atas, Bu. atas, Bu. Minus. Kiri atas, Bu. Minus. Minus bawah, Bu. Kiri, kanan bawah, Bu, kanan bawah. Nah, minus kanan bawah dari E ya. Berarti Iya, E-nya Bu, ke tadi bawah. mana sini? Berarti diletakkan di sini. Ini E-nya kan di sini. Ini koreksi dulu, dia min 1,12. Ini skalanya tadi ke kecilan. Ya terlanjur. Ketika Ini, oh sini. ketika Ini ya. Masih bisa dilihat kali ya, titik hijaunya ya sampai sini. Yang satu Ya, Bu. tadi, yang 1,12 sampai sini. Berarti nanti satu ditarik tegak lurus sini, satu ditarik tegak lurus sini. Ya. Ini notasinya mungkin kita panjangnya bisa dilihat dari sebelah kiri ya. Jadi satu di sini, satu di sini. Sekarang kita tarik tegak lurusnya adalah di F sama EM. EF sama EF. F sama di F. Ya. Vidya kemana tuh? Kan ada Vidya nih, jadi keluar lagi nih. Apa jadi hilang? Ada pedia, Bu. Iya nih, ada Vidya. Terus gambar yang dibuat tadi kemana? Ayo pedia, gimana lo? Ayo lu tanggung dijawab. Soalnya belum disimpan tadi gambarnya. Kita Iya, Bu, ada pedia. Ya, hilang. Ulang Apa lagi sih, dong, Bu. kok gue disalahin? Hah? Tadi kata dosennya. Kalau ada ini tuh jadi mental lagi nih. Nah, jadi hilang video. Tahu nih pedia nih. Ya, Bu. Masa ngulang Ada lagi? isinya. Keluaran mulu. Kenapa hilang lagi gambarnya? Masa ngulang lagi, Bu? Ya, Ya, gagal Bu. dia, Bu. Nggak usah ngulang deh, kita cari aja. Nih, carinya Nggak bisa, Bu. Kan belum gimana? bisa, Bu. Iya, tadi belum bisa soalnya. Harusnya bisa dulu biar bisanya. Ya, cari dari yang kayaknya ibu udah bikin contoh sih yang itu. Cuma ya harus nyari lagi. Yang buat Ya, di video ini. yang buat dipakai video sih. Tadi ada yang masuk ya, Bu ya? Pedia ya, Bu ya? Ya ini sih, ini aja nggak apa-apa ya. Tapi ini yang Ya, udah Bu. kita pakai di video kemarin. Kita kecilin dulu aja. Berarti sambil jelas gambarnya. Ya, tadi berarti kalau pengen jelas ya ini kita kita simpan lagi aja deh. Ini dulu kali ya. Nanti yang belum ke gambar kita hapusin dulu. Soalnya ada yang belum dijelasin kan. Oke. Terus, tapi ini soalnya agak beda ya sama yang tadi. Nah ini tadi yang belum selesai itu gambar-gambar yang biru ini belum nih. Kita hapusin dulu ya. Sampai yang belum itu ini dulu. Ini kenapa sih? Ini belum. Ini belum
Belum BE, belum Bu, BE. B-nya belum juga. Ini baru nyampe sini kan. D, D, E. Belum ya. Ini juga belum. Nah ya, sampai kita ulang lagi tadi sampai CF dan EF ya. EDF sama EF ya. DF-nya itu ini yang 1,12 ke plus berarti kanan atas, sedangkan EF-nya plus berarti kanan bawah ya. Terus tarik tegak lurus nih, tegak lurusnya EF sama tegak lurusnya DE nih, cuman DE-nya kecil banget ya. Ini digedein lagi kali. Ini ya, ini tegak lurusnya DF, ini tegak lurusnya EF. Di copy dari gambar yang merah ini, ya, gambar yang sini, ya, paham? Sampai dapatlah titik F aksen di sini, ya. Kemudian berikutnya lagi titik B aksen. B aksen dari titik apa? Dari C sama E sama E ya. Berarti kita copy CE yang 0, kemudian BE yang 0. Ke bawah. Sekarang CB dulu, CB 0. Berarti kalau 0 kan dia nggak ke kiri, nggak ke kanan ya. Tapi Iya, Bu. tetap di C-nya. C-nya sendiri, sini kan ini C-nya. C-nya di sini ya. Berarti Iya, Bu, 0-nya nanti kita letakkan di sini ya. Tapi kita pendekin sampai 0 gitu. Kalau 0 dia kan balik lagi ke titik awal gitu ya. Jadi ini untuk nunjukin 0-nya aja. Nih, berarti tetap di C ya nanti. Kemudian yang apa? BE. BE plus 1,46. Tapi kan yang didapat dulu adalah E-nya. B-nya belum ya. Berarti B-nya kalau dia minus itu ke bawah atau ke atas. Dari E yang lihatnya ya. Bawah. Kalau nggak ke bawah ke atas ya. Kita lihatnya dari sini. E-nya kan udah ketemu duluan, tapi B-nya mau dicari. Kalau ini tambah pendek, berarti berkurang dong. Berkurang tuh ke atas. Ya. Kalau ke bawah tambah panjang. Ya. Jadi Ya, maksudnya. atas ya. Soalnya yang sudah ketemu kan E dulu, bukan B. Jadi di atas nih, sini di atasnya. Ya. Panjangnya 1,46, berarti dikoreksi dulu. 1,46. N 1,4. Ini ya. Ini dari E-nya sini, ini apa? B-nya. Mau ketemu B. Kemudian tadi C-nya kan ini 0 ya. Berarti dari sini nanti tarik tegak lurus ke atas, ini tarik tegak lurus ke sini. Ya. Karena tegak lurusnya ini kan satunya vertikal, satu horizontal ya. Ini copy. Ya. Ini tegak lurusnya digambar di sini, di C. Terus yang BE ini diletakkan di pasnya mana ini? Diletakkan di sini. Ya, berarti ini kepanjangan, ini yang kurang panjang ya. Ini dipanjangin sampai sini, ini dipendek. Ini kan, jadi inilah titik B apa? Ini. Oke. Berarti ini adalah titik B double, B aksen ya, yang B double aksen. Sampai sini, paham?
Ini belum. Sampai dapat B aksen paham ya? Paham, Bu. Ya, sekarang Paham, Bu. setelah dapat B aksen, A-nya kan di sini nih, ya. Ini B aksennya di kanan atas, di kanan atas dari B ini. Sekarang kita lihat gambarnya, padahal A sama B ini kan segaris, begini. Harusnya rollnya di sini kan, aslinya. Berarti titik B ini hanya bisa bergeser ke kanan atau ke kiri. Kalau lihat logikanya, ini tambah panjang, ini 0. Berarti titik B nanti akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Sebesar ini, segini. Segini ditambah ini sih harusnya. Tapi karena ini berarti 1,12. Bergeser ke kanan kan? Ya. Nah, untuk bisa lihat ke kanan, ini kita lihat ini kan segaris. Segaris dari A. Maka titik A ini disamakan lagi dengan A double aksen. Gitu. Karena setelah gambar aksen-aksen, yang berikutnya lagi adalah menggambar yang double aksen. Gitu. Kalau sendi tetap nih titiknya jadi satu. A double aksen di sini juga. Sekarang kita bikin garis yang lurus dari sini. Ya, lurusannya A. Kemudian kita juga bikin garis nih lurus sampai motong lurusnya ini di sini. Maka titik potongnya inilah dapat titik apa? B double aksen. Berarti B double aksennya di sini. Nah, gini. Ya. Jadi rangka batang yang tadinya berdiri, AB-nya tidur, sekarang AB-nya jadi berdiri. Ini dapat B double aksen. Paham sampai dapat double aksennya? Paham, Bu. Ya, sekarang A double aksen sampai B double aksen ini panjangnya berapa sih? 3,356. Ya. Bisa ngeliat nih ya. Ini ternyata panjangnya Ibu tulis ya. AB A double aksen, B double aksen, itu panjangnya 3,356 mili. Semua dalam milinya. Nah, ini setara dengan panjangnya AB berapa? Panjang AB itu berapa meter? Di soal. 6 meter kan? Ya. Setara dengan 6 meter nih. Sekarang berarti kalau kita mau gambar garis yang setara 6 meter itu 3,356, berarti kalau 3 meter kan setengahnya kan? Setengahnya dari 3,356 ya. Berarti kita bikin garis, ada 2 garis yang vertikal, soalnya 3 meternya ada 2, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini kita bikin garis yang panjangnya 3,356 dibagi 2 berapa? Ada yang megang kalkulator? Ini ada kalkulator. 3,356. Ini kan setara 6 meter. Kalau 3 meter berarti setengahnya kan. Ini kita bagi 2 berapa? Salah. 3,356 dibagi 2. 1,678 ya. Nah, berarti ini panjangnya kita bikin 1,678. Nah, ini mungkin nggak sama persis sama buku sih, yang mendekati lah. Ya. Makanya yang di buku itu dibikinnya udah lama sih. Ini 1,678 yang setara sama 3 meter gitu. Ini nulisnya setara gini aja lah. Ini setara dengan 3 meter. Ya. Kita bikin juga garis yang tidur. Nah, ini kita bikin tidur. Tapi panjangnya tetap juga 1,678. Ini kan ada yang berdiri, ada yang tidur ya.
Paham sampai sini? Nah, ini gunanya buat gambar apa sih? Gambar rangka batang yang sebangun sama soal. Bangun sama soalnya sekarang diputar jadi 90 derajat ke sini. Ini berarti diletakkan di sini, ya. Terus bikin lagi yang 3 meter lagi, diletakkan di sini. Ini kan di sini. Karena ini garis-garis yang ini kita kasih warna biru deh, ya. Untuk membedakan yang hitam itu yang awal deformasi, yang biru ini yang bentuk sebangun sama rangka batang. Ini juga sebangun kan. Ya. Terus ini ada yang ini kan 2 kali ya. Nah, ini diletakkan di sini sebetulnya. Nah, ini kita hapusin dulu. Ini keterangan yang tadi atau kalau enggak ini saya bikin warna beda deh. Apa? Merah misalnya. Nah, ini buat bikin yang ini mau buat bagi ini jadi 2. Ini 6 meter ada yang 3 meter buat narik garis yang ke sini gitu. Ya. Sekarang berarti ada garis yang ke sini. Yang biru. Terus ada lagi garis yang ke sini. Ini biru juga. Terus ada yang ke sini. Oke. Ini. Kenapa sih? Ini. Terus tinggal yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini berarti harus bikin 2 kalinya ini. Ini. Terus copy 1 lagi. Ini buat bantu aja sebetulnya garis ini nggak ada. Ini ya. Ini berarti narik garis lagi yang sini. Ini biru. Ini Bu hapusnya yang tengah. Karena yang tengah ini kan nggak ada rangka batangnya. Tadi kan cuma buat bantuan aja. Ini ya. Oh, yang sini kok jadi hilang. Ini masih ada. Ini ya. Nah, paham nih, sekarang gambar yang biru ini menjadi gambar yang konstruksi rangka batang yang sebangun sama soalnya gitu. Soal yang ini. Untuk dapetin nilai double accent. Paham sampai nyari double accent-nya? Halo? Ya, Bu. Ya, bisa ya. Jadi caranya Sama, Bu. harus dapat AB-nya dulu sampai untuk dapat yang lain-lainnya. Lain-lainnya caranya dibuat sebangun sama. Paham kan maksudnya sebangun? Sebangun tuh kalau misalnya kayak kita punya foto, itu ditarik arah diagonal gitu. Jadi tetap gambarnya proporsional, bukan ditarik ke kanan atau ke atas gitu. Kalau ke kanan kan tambah gendut, kalau ke atas tambah kurus gitu. Nggak boleh gitu nariknya, harus arah diagonal. Jadi gambarnya tetap proporsional. Ya. Karena kalau sudah dapat double accent, cara ngukur deltanya gimana? Cara ngukur deltanya beda sama yang Williot. Kalau Williot diukur dari sendi, tapi kalau Williot-Moore itu diukur dari kode double accent ke aksen. Gitu. Sekarang kita ngukur yang dari double accent ke aksen, ini berarti B double accent ke B accent kan yang ini. Gitu. Dan sekarang berarti panjang ini itu menjadi delta HB. Ya. Nah, ini berarti delta HB. Caranya biasanya kita bikin garis bantu di sini. Garis bantunya putus-putus ya. Terus bikin garis bantu sini. Ini putus-putus lagi. Nah, berarti yang tengah ini adalah delta HB berarti. Delta HB-nya dari B double aksen ke aksen. Berarti apa?
ke kanan ya. Insert, Iya, Bu. simbol, berarti plus gitu. Nanti di tabel ngukurnya. Ini mau bikin simbol sih. Loading, Bu. Iya, loadingnya lama. Nah, prinsipnya seperti itu. Nanti kalau ada yang vertikal, ya berarti kalau dia ada vertikal sama horizontal, ya tinggal vertikal sama horizontal. Nah, loadingnya lama. Ada video kali, Bu. Enggak, nanti hilang lagi. Kok aku lagi sih? Ih. Ini ya, ini berarti delta HB ya. Terus kalau yang lain tinggal diukur aja nih F, misalnya Tinggal F tarik double garis ya, Bu. aksen. Ya, semuanya ditarik garis dari double aksen ke aksennya gitu. Sekarang ini kan E double aksen, C-nya kan di sini ya, di tengah ya. Nah, kalau kita mau ukur yang C-nya, ini E double aksen. C aksennya kan di sini, ini berarti Iya, Bu. ada horizontal, ada vertikal gitu. Jadi kita tarik aja garis lagi, garis bantu di sini, ini. Kayak Mau dibikin 3. garis bantunya yang horizontal aja kali ya. Di sini. Oh. Ini lurus ke sini, tapi ini lurusannya yang vertikalnya. Jadi buat siku-siku ya, Bu. Iya, buat narik garis delta V sama delta H-nya. Gitu. Jadi ini ditarik ini. Hurufnya sih jadinya hurufnya di Hapus aja, Bu. ya ada dihapus ini. Ini, nah ini ditemuin sama ini. Miring. Ini miring sih. Tangannya ke. Ya, berarti ini manipulasi. Berarti ini dapatlah delta apa? Horizontal sama vertikal ya, Bu. Ya, ini delta horizontal C, yang ini delta vertikal C. Berarti delta vertikalnya ngukurnya dari double aksen ke aksen. Berarti delta H-nya positif apa negatif? C double aksen kanan positif berarti ya. Delta H positif. Kalau delta VC-nya bawah negatif, Bu. bawah negatif ya gitu. Terus yang F gimana? Yang F ya sama, tinggal ditarik aja ini garis bantu lagi ke F ya. Ini harusnya segaris nih. Ya. Berarti kalau segaris nggak ada delta V-nya, adanya delta H, F aja. Oh iya, Bu. Terus kalau D-nya di double aksen di bawah, di aksen di kanan. Berarti delta HD plus apa Min? Ke kanan plus. Plus. Delta VD Ke atas plus, Bu. ya, jadi kalau D-nya plus ya. Kalau Iya, Bu. F-nya plus sama 0 ya. Kalau C-nya tadi plus sama minus. Kalau E-nya kan sini sama sini. Itu, Bu. Ya. Berarti plus sama minus. Sama minus, Bu. Iya, gitu. Terus tinggal dibikin tabel aja. Kalau titik A-nya selalu 000. Nah, kira-kira gitu kalau yang Willitmore ya. Nah, kira-kira dari tugas 2, statika 2B, untuk 4 soal yang tipe nomor 2, 3, 4, 5, itu kayaknya sih di buku ada sih modelnya. Enggak sih, maksud saya di buku statika 2B yang udah saya cetak itu yang visio, itu ada contoh-contoh. Atau enggak di materi Williot sama Willitmore itu kan banyak contoh tuh. Itu cari aja yang bentuknya mirip tugas sih ada. Ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Udah jam berapa sekarang? Sudah jam 11, sudah 1,5 jam. 11:05. Tapi tadi Udahan, masih Bu. ya, oke, udahan kita lihat dulu semuanya. Ini kita stop dulu ya. Berapa kira-kira? Oke, Pusapnya gimana, Bu? kenapa? Pusapnya bisa dibuka, Bu. Subnya. Oh, sekarang mau Iya. belajar subnya? Hah? Mau belajar Oh, subnya? Bu. Bukan, Bu, file subnya yang File subnya yang udah dikumpulin bisa Ya. dilihat sama ibu nggak? bisa dibuka nggak, Bu? Oh, nggak tahu deh. Kalau kalian ngirimnya pakai SDB, mestinya bisa. Coba Ibu buka. Tapi ketutup lagi paling. Share screen-nya sekarang ya. Yang dotnya SDB harusnya bisa. SDB apa, Bu? Ada Kan Bu yang SDB. yang dotnya dot Kan SDB. filenya banyak. Tuh, tapi Iya. nggak usah dikirim semua. Kalian kirim yang SDB belakangnya itu SDB. Oh, S saya itu dibikin WinRAR. Saya jadiin Iya. WinRAR, Bu. bisa sih, cuman ya Ibu bukanya banyak banget, mesti nyariin yang SDB-nya mana. Karena Ya udah, Bu, ntar kirim lagi, Bu. kepakainya yang SDB-nya aja. Ya. Oh. Kirim filenya bisa dipakai semua, Bu. Takutnya Enggak sih, enggak dipakai semua kan nanti Ibu run lagi. Karena file-file lain tuh nggak bisa dibuka kan? Iya, Bu, tidak bisa, Kalau Bu. open file itu kan nggak bisa. Dia tetap bukanya harus lewat SDB. Kalau dia udah ke run, ya tetap aja Ibu mesti ngeran lagi untuk bisa ngeliat gitu. Ya. Yang udah ngerjain, makanya kan kemarin udah Ibu infoin yang dikirim itu SDB-nya aja sama tabelnya, hasil bacaan di subnya gitu. Yang sudah ngerjain siapa? Tugas minggu Aku ke Ferdinando, Bu. Saya Bu. Vidya, Bu. Vidya udah, Bu. Sekarang udah Bu. Mesti dibukain satu-satu. Masih banyak nih yang belum diperiksa separuh. 15. Sangat. Ini dia halaman berapa? Ini nggak urut nomor pokok sih. Dia di halaman berapa ya? Isma udah belum? Udah, Bu, dia, Bu. Isma udah Bu. Isma udah, Bu. Dia yang pertama, Bu. Sama dia, Bu. Sama nggak? Pertama dia. Bara Bu yang pertama. Jawabannya sama nggak? Sama. Kenapa, Yang Cai? pertama sih Bara sih. Geno Yang udah? pertama saya, Bu. Geno udah belum? Belum Bu. Oh, belum ya? Bara Weno sebenarnya udah, Bu. Buset. Cuman Ini nih Cuman- Ngirimnya nanti nanti aja, Bu. waktunya habis, Bu. waktunya habis nggak bisa ya? Iya, Bu, waktunya habis, nggak bisa jadinya Waktunya Weno. habis kan, waktu habis tuh terakhir dia emang di tugas minggu keempat. Terus gimana Iya, lagi Bu. cara ngirimnya? Dibuka aja lagi tuh. Bu, bisa. Iya sih, dibuka lagi bisa, tapi nggak selesai-selesai nanti Ibu ngoreksi. Mau dibuka lagi berapa hari? Sehari, Bu. 2 hari Bu, 2 hari. 2 hari. Sebelum UTS ya, sampai minggu ini ya, sampai Sabtu ya. Jadi Loh, nanti sampai Ya kita Bu, ya Bu. Ini Sampai Sabtu, Bu. punya Nisma dulu deh. Iya ini di WinRAR, harusnya kalau di WinRAR Ibu bukanya satu-satu. Ini Enggak, habis. saya kirain ini, Bu. Stafnya itu filenya harus berguna semua. Takutnya nggak di sana nggak bisa kebuka, Bu. Makanya saya kirim semua. Enggak sih. Ini kan nanti harus nyariin soalnya. Terus gimana nih cara bukanya? Cara bukanya gimana? Open RAR itu kali. Ya penerangnya mana? Ini nggak kelihatan. Open RAR, Bu. Ini kayaknya bukanya di sini dulu deh. Di Download, Bu.
Kemudian ini di Ya, Bu. Ekstrak. Open. Ekstrak, Bu, ya. Iya, cuma mencar-mencar kemana, ada susah. Apa? Ya, udah bikin folder tuh, Bu. Langsung. Ya, harusnya sih udah bikin folder. Ini mana? Pintar. Ismail. Ini folder di folder. Nah, ini kan tinggal cari aja yang belakangnya SDB. Kalau di tempat Ibu. itu udah ada gambarnya kan, ini gambar simbol subnya. Yang dibuka ini. Nah, karena ini kalau langsung open juga nggak mau sih. Biasanya kita opennya harus lewat sub baru cari file ini. Ya. Yang lainnya filenya kan nggak bisa dibuka. Oh. Yang dibuka hanya bisa itu, tapi kan tetap aja keluarnya sub lagi, mesti nyari. Jadi Berarti ada kirim ulang, Bu, yang filenya BDB ya? ya, SDB. yang SDB Agus. sudah ngirim SDB. sih nggak apa-apa sih ya. Yang sudah ngirim, ya sudah nanti tinggal ibu cari aja gitu. Cuman biar enggak. Oh, makasih, Bu. Ini ada Dandi, nanti keluar lagi ya? Enggak sih ya. Dandi, Bu. Bu, Augusto Ini Farjinanto, Bu, sudah belum, Bu? Kenapa? Augusto Farjinanto. Gustofa. Belum. Iya tinggal Ya, Bu. dibuka aja nanti ya. Nah ini Bu, open dulu, Bu. Open. mumpung lagi buka punya Nisma sekalian ngecek apa bener atau enggaknya. Bu, Jadi- saya mau tanya, Bu. Iya kenapa? Kok e-learningku, Bu, kadang-kadang kuisnya tuh tiba-tiba ngulang ngerjain terus aku, Bu. Kuis apaan dah? Kuis, Nggak ada jadi kuis. kuis mata kuliah lain, Bu. Maksudnya di mata kuliah lain, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Mata kuliah lain kenapa? Kan saya udah ngerjain kuis, saya udah Heeh. save, tapi kok malah ulang lagi, malah hilang nilaiku semua. Terus saya tiba-tiba masuk di kelas karyawan, Bu. Yang di kebudayaan Indonesia. Kalau mata kuliah lain, ibu mah nggak bisa ngontrol ya, dosennya yang bisa ngontrol, komplainnya ke dosennya. Kan yang Ya, Bu. Maksudnya, utang-atik nilai tugas itu kan dosennya sendiri. Ibu bisa sih lihat, tapi nggak berhak untuk mindah-mindahin, nutupin. Kok jadi hilang nilainya? Itu mah dosen sendiri itu. oh, ya, Bu. Nggak tahu Pastinya kenapa Minta dihapus. saran, Bu. Maksudnya kenapa bisa kayak begitu, Bu, ya? Kamu nanya ke dosennya aja langsung pakai WA gitu. Ya, Sudah, Bu. ikutan. Sudah nanya dosennya, terus dikasih nomor yang di gedung D itu siapa ya? Pak Ilham itu ya? Kalau nggak Pak salah Yuda. ya. Pak Yuda. Banyak Ah. sih, ada Yuda, ada Ilman, ada Ilman, Bu. Pak Ilman. atau enggak Pak Adam aja deh, yang cepat biasa Pak Adam. Oh, iya, Bu. Soalnya saya WA Pak Ilman yang di-read. Pertamanya direspon, habis itu di-read. Ya coba tanya lagi di telepon kalau enggak. Ya. Oh iya, Bu. Soalnya kalau masalah dosen lain ibu nggak bisa, nggak berhak. Ibu bisa sih lihat doang, tapi nggak berhak untuk ngedit-ngedit. Nanti dosennya bingung. Lihat Oh iya, Bu, ya. evaluasi. Ya. Nah ini mau Baik, ditutup Bu. apa mau dibahas? Sapnya bisa kan? Udah Belajar bisa tab, kan? Bu. Kenapa? Boleh belajar tab, nggak, Bu? Apa nggak dengar? Berisik. Bisa ya? Ipan. Apa? Bu, di mute aja, Bu. Irfan, Iya nih. Irfan di mute, Bu. Sebentar. Yang gambar buaya, Bu. Gambar buaya. Irfan Bahri. Iya, Bu, di Iya, mute. Bu. Udah. Terus. Udah. Udah Ya, nih, tar aja punya dulu. subnya udah bisa kan?
Karena subnya itu buat ngontrol sih untuk bener apa enggak jawabannya gitu. Ya. Jadi kalau udah dibuka tinggal karena ini sudah di-run sama si Nisma ngirimnya satu ini langsung keren sih ini. Tinggal dibaca aja nih bentuk deformasi. Cuman ini satuannya dilihat, nggak tahu nih. Nisma ngerjainnya kayaknya masih salah deh, Nisma. Beda jauh satuannya. Beda jauh, Bu. Hah? Ya ini kan jawabannya segini nih, satuannya kilogram senti. Ini titik C-nya 0,0027. Yang dari Weliut ketemunya berapa? Sama, Bu. Cuman kalau dari Weliut itu hasilnya plus, kalau di sini hasilnya minus. Tapi 0,0027-nya benar. 0,0027 cm. Enggak sih, Bu. 0,27 doang. Iya, berarti kan kamu salah satuan. Di sini iya, Bu. di subnya Itu, juga salah itu kesalahannya satuan. gimana, Bu? Yang lihatnya di sini meter ya, Bu? ya. Lihatnya sekarang nih satu-satu nih display apa undefined dulu. Kita lihatnya ini kan satuannya sentimeter, ya. Nah ini panjang Iya. batangnya berapa? Ini panjang batangnya 3,5 cm. Berarti kan soalnya salah bikinnya. Harusnya kalau ini satuannya kilogram senti, ini 350 dong. Iya. Oh, Ini iya, berarti Bu. kan kekecilan ke 100 kali. 100 kali 1/100-nya. Ya. Oh. Harus ngulang dari awal bikin gambarnya gitu. Karena nggak bisa diedit di sini. Ya. Ini berarti panjang batangnya semua salah. Ini dalam sentimeter. Ini juga 2, harusnya kan harusnya kan 3,5 meter. Ya. 3 meter 350 ya, Bu ya. Dijadiin senti ya, Bu ya. Iya, ini kependekan banget. Ya jadi nilai itunya kan juga ngaruh. Kemudian data penampang nih, kalau kita lihat frame sectionnya, data penampang sih udah benar, ya satuannya sentimeter, 100 datanya udah benar, ya. Terus taruh Oh, di jadi sini. salah di gaya batangnya, Bu ya? Salah di data gambar. Iya, data gambarnya, Bu. Panjang batangnya itu beda 100 kali lipat. Kamu dikecilin 100 kali lipat. Ya. Jadi bikin bukanya di kilogram senti, tapi nanti panjangnya 350, jangan 3,5. Oh iya, Bu, ya, Bu. Ya. Nah, nggak tahu yang lain, belum Ibu lihat. Ya. Jadi saya salah juga, Bu. Coba Bu lihat punya saya, Bu. Panjang 3,5 kan, Bu? Kenapa? 350, Bu. Kan, Bu? Iya, harusnya nih kalau mau bikin baru, new model ya, kilogram senti. Nah, ini bikinnya gini, 100. Ini berarti kotaknya berapa? Kotaknya 7. 2, Bu. 2. 7 itunya Kotaknya 50. 7, ininya 50. 50. Saya 2, Bu. Saya 2. Ini kalau 2 nggak bisa, kan kiri kanannya nggak sama. Ininya 1, Ya, Bu. ininya Saya punya triknya, Bu. ininya berapa? 150. 150. 150. Nah, gini bikinnya harusnya ya. Ya, Oh. Berarti salahnya di situ jadi saya, Bu. panjangnya Masukin itu. ini 350. Jadi PA sama VB-nya bener, Bu. Kenapa? Iya, PA gaya VB-nya batang, tapi bener. gaya batang memang benar karena gaya batang itu nggak dipengaruhi oleh data penampang. Panjang batang kan selama dia sebangun itu gaya batangnya akan sama. Mau panjangnya 350 cm atau panjangnya 35 cm atau 3,5, selama dia bentuknya sebangun, gaya batangnya nilainya akan tetap sama. Ya. Tapi nanti deformasinya yang berubah beda. Ya. Jadi ngulang lagi, Bu. Yang ngulang lagi kan nggak bisa di gambarnya. Karena apa? Kalau gambar salah itu harus ngulang lagi. Karena berarti kan gambarnya salah tuh tadi 10 kali lipat, 100 kali lipat dikecilin.
yang harusnya 350 digambar 3,5. Kalau salah gambar ya harus diulang lagi, nggak bisa ngedit. Tapi kalau cuma salah naruh penampang, penampangnya belum ditaruh, masih bisa diedit. Data penampang salah, bisa dibenerin. Ya. Oke, mungkin untuk tugas 2 dilancarin, tugas minggu ke-6 itu kan masih Weliut, ya. Kalau nanti Weliutnya lancar, tinggal yang UTS, yang murnya gitu. Oke ya. Berarti kalau masih belum paham, mungkin bisa join lagi di Sabtu nanti untuk kelas yang karyawan. Materinya masih sama, bahas Weliut Mur, sama kisi-kisi UTS ya. Kisi-kisi UTS ya tinggal 4 tipe tadi, tinggal milih itu apa titiknya kan sama. Jadi secara ini sama semua sih, cuman biar bervariasi aja saya bagi 4 kelompok. Ya. Oke, sampai ketemu lagi, kita udah sejam setengah, lebih 2 jam ya. Ya Bu, makasih Bu. Iya. Oke, Bu. Makasih. Kita tutup dulu ya. Ya, Bu. Udah absen semua di chat? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Saya udah belum ya? Masa sudah, Bu? Udah, ya. Oke, kalau udah sampai ketemu nanti hari Sabtu lagi. Kalau mau dengerin yang kelas karyawan, kalau enggak ya tinggal langsung dibuka aja soal UTS-nya, nanti baru bisa dibuka hari Sabtu ya. Nah, dikerjakan sehari sampai Minggu jam 8 malam ya. Nanti minggu depannya langsung saya usahakan bisa langsung dikoreksi semua, jadi kita bisa bahas di minggu 9, atau mungkin kalau nggak dibahas ya setidaknya sudah ada hasil. Kalau mau diperbaiki nanti dikasih waktu lagi mau dibenerin kapan gitu. Tapi habis UTS kita udah nggak bahas lagi konstruksi rangka batang, kita masuk ke materi yang baru, deformasi balok sama portal ya. Masih banyak soalnya materinya ya. Baik, sampai ketemu lagi, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Semuanya, Ibu. I love you.